سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قولي لا إله إلا الله. رواه أحمد. Hadirin wa hadirah yang kita muliakan, para alim ulama yang hadir di sini, para tokoh-tokoh agama, pengurus masjid Al-Hidayah, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada subuh hari ini. Semoga mendapatkan barokah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan syafaat nanti pada hari kiamat bersama Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu saya akan sampaikan perlunya kita untuk memperbarui iman, karena ada perintah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aqsiru min qawli la ilaha illallah. Rawahu Ahmad. Yang artinya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbaruilah iman-iman kalian. Para sahabat bertanya, bagaimanakah caranya kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, perbanyaklah dakwahkan, perbanyaklah sampaikan, bahkan memperbanyak zikirkan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau. Alaikumullah. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon wabil khusus kepada para dai-daiyah yang menyampaikan agama, para ustaz-ustazah yang mengajarkan ilmu agama, baik fadail bahkan ilmu masail, ya, dalam dakwah serta nasihatnya, agar ikhlas dalam beramal soleh. Karena amal yang ikhlas itu walaupun sedikit akan menghasilkan pahala yang besar pada hari kiamat kelak, baik dari segi agama maupun dunia. Namun sebaliknya, amal tanpa keikhlasan tidak akan mendatangkan hasil pahala di akhirat, bahkan kerugian di dunia. Nabi SAW sabda, Inna Allah yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rahul Muslim kazafil miskat. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupamu dan harta kamu, tetapi yang Allah pandang adalah hatimu dan amal perbuatan kamu. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Mishkat. Bapak Ibu rahimakumullah, pada suatu hari baginda Nabi SAW didatangi seseorang. Dia bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, apa itu iman? Beliau menjawab bersabda, iman itu artinya ikhlas.
Setelah itu hadikumullah, banyak di dalam kitab-kitab klasik ditulis riwayat-riwayat tentang pentingnya keikhlasan dalam beramal soleh. Pada suatu hari baginda Nabi Muhammad SAW mengirim satu orang sahabat namanya Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau sebelum diutus ke Yaman untuk jadi gubernur, beliau meminta nasihat dulu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Apa jawab Nabi SAW? Ya Mu'az, ikhlaslah dalam setiap amal agamamu. Niscaya dengan keikhlasan amal yang sedikit itu akan mencukupi kamu. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, maaf, dalam kitab Al-Mishkat. Alhamdulillah, di dalam hadis yang lain dinukilkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal yang dilandasi dengan keikhlasan. Di dalam hadis qudsi, Bapak Ibu, hadis qudsi ini hadis yang agak tinggi derajatnya. Hadis qudsi ini adalah perkataan Allah. Maka dalam hadis qudsi ada dalam tulisan Arabnya itu kalau Allah Ta'ala, perkataan Allah yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Yang hadis qudsi namanya. Derajatnya tinggi. Barang siapa yang menolak hadis qudsi, kafirlah dia. Di dalam hadis itu disebutkan dalam sebuah mahkumnya, Allah Ta'ala mengatakan, aku ini adalah maha kaya dan tidak membutuhkan segala sesuatu siapapun yang hidup di dunia ini. Barang siapa yang beramal yang mana amalnya menyekutukan aku di dalamnya, maka aku akan serahkan dia kepada orang yang amal yang disekutukan di dalam amal tersebut. Artinya apa? Allah Ta'ala tidak akan menerima amal itu sedikit pun. Bapak Ibu hadikumullah, setelah itu nanti hadikumullah, di padang mahsyar kita akan berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, akan ada pengumuman di padang mahsyar dengan suara yang sangat keras sekali. Suara itu mengatakan, barang siapa yang beramal yang di dalamnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan menyuruh menuntut amalnya, pahala itu kepada sekutu tersebut, dan Allah Ta'ala berlepas diri dari perbuatan tersebut itu. Allah serahkan kepada sekutu